Dan berikutnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang hadis riwayat Ibnu Majah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Annahu qol, bahwasanya Ibnu Umar berkata. Ini perkataan Ibnu Umar. Kuntu jallisan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansor, kemudian datang laki-laki dari sahabat Ansor. Lantas tatkala Rasulullah duduk, datang laki-laki Ansor itu. Kemudian fasallima ngalan Nabi, laki-laki itu yaitu mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab. Nah, Rasulullah dijawab. Faqala, maka laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal. Ya Rasulullah, siapa orang mukmin itu yang paling utama? Rasulullah ditakoni, ya Rasulullah, seorang beriman yang paling utama itu yang bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling hasan, yang paling bagus, khuluqa, yaitu akhlaknya. Sampean sing paling utama di antara kita semuanya itu sing paling bagus akhlaknya. Kenek menurut Rasulullah. Sehingga ada hadis tersendiri di dalam hadis yang lain. Nanti tempat dudukku di surga, aku nanti akan bersejajar dengan orang-orang yang paling bagus akhlaknya di dunia. Jadi wong sing akhlaknya tinggi itu bisa tempat duduknya bersanding dengan Rasulullah di dalam hadis yang lain. Kemudian berikutnya, begitu dijawab seperti itu, Rasulullah kemudian ditakoni mening. Fa'ayul muslimina akiyasu. Ya Rasulullah, siapa pula orang muslim itu yang paling pandai? Ya Rasulullah, wong muslim sing paling pinter di. Ternyata jawabannya Rasulullah udah sing belajar bahasa Arab. Ya, udah sing apal Al-Quran, kan bukan ya? Tapi di sini menunjukkan aksaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak di antara mereka yang mengingat kepada kematian. Wa ahsanuhum, dan yang paling bagus, lima ba'dahu istidadan, yaitu persiapannya untuk hari kematian. Itulah wong sing paling pinter. Wong Islam sing pinter adalah sing akeh kelingan mati, kandi sing bagus ngune siap-siap ngune mempersiapkan kepulangan kepada Allah. Ulaika al-aqyas, maka itulah orang muslim yang paling cerdas atau paling pandai. Berarti paling pandai menurut ukuran Rasulullah, menurut hadis ini, sing akeh kelingan matine, sing bagus amalane, nggo persiapan kehidupan setelah mati. Nah, kita kalau melihat dari sini, dia wong pinter itu. Betul. Kalau kita melihat dari sini, kita orang pandai bukan? Bukan. Contoh kayak saya contohkan. Contoh wong sing pinter. Masya Allah. Nama tokoh ini cukup terkenal sebetulnya, karena dia adalah seorang salafus saleh yang masyhur, baik secara keilmuannya, baik secara akhlaknya, baik secara kemudian yaitu ketulusan di dalam beribadah kepada Allah. Dia namanya adalah Rabi bin Al-Haisam. Dia kalau di rumah, dia pernah menggali lubang semacam lubang liang lahat. Jadi dheweke nek nang omah, ki nggali omah iki digawe liang lahat. Coba. Dia menunjukkan ke wong sing bagus, wong sing pandai pinter gitu. Derek malah gawe ini bata ya. Dia membuat itu liang lahat di rumahnya. Wa idza ra'a nafsahu, tatkala dia melihat dirinya banyak berbuat dosa. Dheweke koneksi begitu dheweke ndeleng awake iki ketone pada bulan ini, minggu ini kok akeh dosane. Fayadhulu, maka kemudian dia masuk ke liang lahat itu. Konek dheweke kerasa akeh dosane mlebu liang lahat sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun.
ayat 99 sampai 100 dan diulang-ulang. Tepatnya pada kalimat sing diulang-ulang, kalimatnya seperti ini. Kalimat sing diulang-ulang. Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Karena menurut ayat Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Tatkala telah datang kepadamu yaitu kematian. Lantas kemudian orang yang mati itu kemudian berkata, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Dheweke nek rasa dosa membembung juga tapi Rabbirji'uni, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku. Kemudian pada kalimat setelahnya, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal dengan amal soleh yang lain yang telah aku lalaikan, yang telah aku tinggalkan. Jadi ucap gue, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh dengan amalan soleh yang pernah aku lalaikan atau kemudian yang pernah aku tinggalkan. Kalimatnya seperti itu. Fayukarriru, maka dia mengulang-ulang ayat itu. Jadi diulang-ulang terus ayat itu. Begitu dia mengulang sampai beberapa kali, kemudian fayaqulu bin nafsihi, kemudian dia berkata terhadap dirinya, ya Robbi, diundang jenengane dewek. Ya Robbi, jenengane dewek ya. Nek sedek jenengane kating ya Abu Salamah, hey Abu Salamah, iki wong ora makan ya. Iya maksudnya. Dia berkata seperti itu, ya Robbi, kalimatnya seperti itu. Bil imkan tamutu, apakah mungkin kau akan kembali lagi ke waktu-waktu yang telah berlalu jika waktu itu telah terlewatkan dengan dosa-dosa itu? Jirene dek ngomong mengawak dek, ya Robi, sakate bahasane dek gue. Walah bibi, apa yang gane sampean ge batin kerasa waktu sing wis keliwat kami dosa ki garep balik mening. Wa'mal, beramallah. Innal mauta, karena sungguhnya kematian akan mendekatimu dengan senantiasa dari segala penjuru. Jadi dheweke kuwi wake jenengane wong sing pinter. Jadi sampean nguling nang omahe digawe juga kan. Menut kayak Robi bin Haisam. Masya Allah ya. Ke contoh manusia yang masya Allah. Nah, karena dia memang betul-betul seakan-akan, yaitu kalau kita berbicara orang soleh dulu kan, sekalipun manusia-manusianya itu masih ada di permukaan dunia, tapi kemudian dia sesungguhnya jiwa dan keimanannya itu berada di surga. Sehingga nampak bagi kita hari ini, orang-orang yang seperti itu sangat-sangat istimewa dan susah untuk kita temukan di zaman kita hidup hari ini. Kenapa bisa demikian? Karena kita adalah terkumpul dan dikumpulkan dalam generasi orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat, terutama lupa terhadap kematian. Karena mereka janjane ki akal laline ambil mati, itu seperti itu. Ya, kembali ke kitab. Kemudian berikutnya, ahrajahu, telah mengeluarkan hadis itu Imam Malik juga mengeluarkan hadis tadi. Wasayatin, nanti akan lebih jelas diulang mending penjelasan ini, hadis ini pada bab huru hara fil fitani, itu pada bab huru hara akhir zaman atau huru hara kiamat, insyaallah jika Allah berkehendak Ta'ala yang maha tinggi. Nanti ada pembahasan terhadap permasalahan itu di bab terkait masalah huru hara kiamat. Karena kitab ini kan isine ngonek wis begitu iki proses sakaratul maut, setelah mati, kemudian setelah kehidupan mati, begitu setelah mati kemudian sampai yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, peniupan sangkakala, terus nganti surga neraka. Kitab ini isinya seperti itu. Jadi mulai kat urip nang alam dunia nganti tekan mlebu surga neraka nang kitab ini. Begitu. Nah, nanti makanya kemudian mudah-mudahan kitab ini bisa selesai. Paling tidak begitu kita mengetahui ini menambah hasanah keilmuan, sekaligus mudah-mudahan menambah keimanan dan persiapan kita untuk pulang kembali kepada
Allah. Toh pada dasarnya kita kan hari ini seperti ini. Hampir-hampir usia kita hari ini semuanya yang ada di musola kecuali Mas Rindu mungkin usianya sudah lebih dari bilangan 40 tahun ke sini. Artinya nek wis 40 tahun ke sini berarti wis usia sing siap nggo pulang kembali kepada Allah. Sebagaimana kayak Imam Malik. Imam Malik kan pernah saya sebutkan, Imam Malik berkata, yaitu aku mendapati usia 40 tahun di zaman hidupku, di zamanku, maka sudah tidak lagi sibuk dengan urusan dunia, tapi mereka sibuk dengan urusan akhirat. Dewek tambah tua malah tambah sibuk kan itu dunia. Iya ya, ya kan gemulan. Mulanya ada dari lewong Jawa kan ada ya. Jadi tambah tua jarene akeh butuh dari lewong Jawa sih. Gitu. Padahal kalau menurut Imam Malik usia 40 tahun kayak usia sing mateng, wis siap-siap ngumpul lagi kehidupan akhirat. Kata mereka nek menurut pada zaman Imam Malik ya wis nek begitu usia 40 tahun wis ora ana wong sibuk ambil urusan dunia. Kalau kita kewalik tambah tua malah tambah sibuk. Itu seperti itu. Dan berikutnya sekarang hadis At-Tirmidzi, nanti kan ada penjelasannya, ini baru kita singgung hadis-hadisnya terlebih dahulu. Yaitu riwayat dari hadis Tirmidzi. Ya, Tirmidzi yaitu di dalam doif. Hadis ini statusnya doif. Ya, doif riwayat Tirmidzi yaitu nomor hadisnya 2459. Kenapa doif dibawakan di sini? Untuk memperkuat dalil-dalil yang ada. Karena doif itu boleh dibawakan selagi kita sebutkan kedudukan hadisnya, dan tujuannya adalah untuk memperkuat hadis-hadis sahih yang semakna. Unih, ya gue. Makanya oleh pengarang kitab ditulis juga, kemudian disinggung keterangan hadis di sini adalah doif. Nomor hadisnya 2459. Dan di dalam kitab yaitu Zuhud, ya, Albani, Nasiruddin Albani menyebutkan hadis ini adalah dhaif. Itu pentahrij hadis di zaman kita hidup hari ini. Nasiruddin Al-Albani juga memberi yaitu status hadis ini adalah hadis dhaif. Hadisnya bunyinya seperti ini. Jenengan mungkin pernah dengar. Hadisnya dhaif, ning isinya benar. Al-kayyizu mandanan nafsahu. Orang yang pandai itu adalah man siapa saja. Al-kayyisu orang yang pandai adalah man siapa saja dana yang merendahkan atau menghinakan apa nafsahu itu kepada jiwanya. Wong sing pandai adalah orang yang menundukkan jiwanya atau hawa nafsunya. Maksud menundukkan hawa nafsunya adalah wislah awak aja dihukumi nganggo perkara dunia baik sikik musime dihukum ngambil perkara akhirat. Iki jenengane orang yang menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya atau merendahkan jiwa. Karena pada dasarnya setiap jiwa manusia kecintaan terhadap dunia itu besar. Contohnya nang surat Al-Imran, zuinan dinnasi hubu syahawat. Telah dihiaskan pada manusia kecintaan kepada hawa nafsunya. Mulane wong sing merendahkan hawa nafsu maksudnya adalah wis ora ketumpul mikiri dunia bae, hari musim mikiri akhirat. Ki jenengane wong pinter pada bae kaya mau hadis sing sedurunge wa amila lima ba'dal mauti, kemudian dia beramal untuk apa saja ba'dal mauti sesudah kematian. Terus dheweke ngamal soleh, nggo siap-siap